Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjutkan kembali pemirsa Opini, ngobrol bersama ibu dosen kita yang ternyata backgroundnya luar biasa sekali. Sebagai seorang tenaga pengajar, iya, terus juga pernah bekerja juga di dunia perbankan, dan juga pernah juga menjadi seorang presenter, bahkan juga penyiar radio, semua dibabat abis ini udah. Nah, jadi zaman SMA, zaman kuliah dulu ya, berarti sudah menjadi seorang announcer juga penyiar radio. Iya, bener. Berarti emang dilatar belakangi dari hobi. Iya, waktu itu iseng ikut kompetisi yang diadain sama 4FM dan akhirnya tahu gak saya jadi pemenang favorit. Wah. Juara favorit waktu itu dan dapat televisi. Jadinya termotivasi, wah berarti banyak juga nih yang suka gitu kan. Akhirnya ya benar-benar digeluti kayak gitu. Oke. Oh, lama juga berarti Bu ya makanya untuk sampai jadi 5 tahun kan. 5 tahun. 2009 sampai 2013 kan saya. Oke, aktif di radio. Radio dan TV itu. Radio dan TV, oke. Dan ini kan dunia yang sangat-sangat jauh berbeda ya dengan ini. Oke, kenapa nggak nerusin lagi nih untuk mungkin dari pendidikannya lanjut lagi di bidang broadcast? Enggak sih, mungkin kayak panggilan ini juga ya, kayak aduh kayaknya saya mau apa sih yang saya cari, kayaknya masih ada yang kurang gitu, kayaknya masih ada sesuatu yang kayaknya bukan ini deh passion saya sebenarnya gitu. Akhirnya saya coba yang saya bilang tadi, lanjut ke Pare, dan saya di sana ketemu sama teman-teman yang banyak mau lanjut S2. Akhirnya saya juga memilih untuk melanjutkan S2 itu. Dan ternyata alhamdulillah ya, setelah selesai S2 dikasih jalannya jadi dosen. Oke, balik lagi ke Bengkulu gitu. Balik lagi ke Bengkulu jadi dosen pendidikan bahasa Inggris. Oke, dan aktif juga di organisasi. Organisasi apa aja nih? Organisasi sih banyak ya. Kalau misalkan kayak Muslim Organization kayak HMI pernah, KAHMI kalau sekarang ya, komunitas alumni HMI. Kemudian apa lagi ya, kayak Rifka Women Crisis Center ya. Jadi saya dulu pernah gabung di organisasi lembaga non-profit, NGO salah satu terbesar di Indonesia yang memang bergerak di Women Crisis Center, di mana organisasi yang bergerak untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak kayak gitu-gitu. Oke. Nah, kenapa yang membuat seorang Ibu Anita ini ingin gabung juga ke organisasi yang melatar belakangi? Padahal kan dari dunia sekolahnya udah sangat padat, sibuk gitu ya. Kok masih menyempatkan? Itu kali ya, memang karakternya nggak bisa diem ya mereka. Kayak misalnya kalau wah ini apa lagi ya yang enak dikerjain, joinin komunitas apa ya? Karena kan kalau kita nggak tahu ya, kalau yang emang anaknya extrovert gitu ya, biasanya kayak saya mau ngapain lagi nih, gabung komunitas apa lagi nih biar bisa menambah wawasan baru, teman baru kayak gitu. Malah peluang dan apa kayak peluang kerja dan lain-lain itu justru dari komunitas-komunitas yang seperti itu. Oke, ketemu dengan teman-teman banyak gitu, bener. Bisa bertukar pikiran orang-orang yang beda latar belakang gitu ya. Iya, betul. Nah, hal tersulitnya ini kan dari Bu Anita adalah dari tenaga pengajar, dan juga mungkin teman-teman lain ada yang latar belakang beda untuk menyatukan ide-ide, terus juga dalam satu organisasi ini gimana nih? Kayaknya sih tergantung goalsnya dulu ya, goals organisasinya apa. Kalau tujuannya sudah fix ya, tujuan bersamanya apa, kayaknya balik ke karakter masing-masing ya. Bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan orang lain agar tujuan bersama tadi yang harus dikedepankan dulu untuk dicapai ketimbang kepentingan pribadinya kita. Apalagi kan organisasi perempuan yang mayoritas perempuan. Perempuan kan punya banyak sekali ide-idenya yang kadang kalau laki-laki ini kan mengeluarkan ide, ada temannya yang ide lain juga bisa diredam. Tapi kalau sesama perempuan kan mungkin sifat keingin menonjol semuanya gitu ya? Itu. Enggak sih, enggak juga sih. Kalau sekarang sih, kalau kayak terakhir saya gabung di Rifka Anissa itu banyak kok laki-laki. Iya, sekarang tuh udah kayak laki-laki dan perempuan sudah sama-sama aware lah ya. Kayaknya kita kayaknya setara, relasi kuasanya sama deh kalau dalam organisasi gitu. Membagi waktunya nih antara sibuk di organisasi, terus juga dari jam mengajar juga.
Gimana cara mengaturnya? Membagi waktu ya mungkin kita perlu kayak semakin berumur kayaknya kan kadang suka lupa ya, akhirnya ya di emang sudah dialokasikan waktu terus ya dicatat aja sih. Kalau saya ada agenda-agendanya, misalnya hari ini memang jadwalnya saya mengajar, kapan saya harus membimbing, misalnya kapan saya harus bergabung dengan komunitas-komunitas apa, misalnya kayak di UIN Pusat Gender Studies misalnya kayak gitu-gitu. Ada udah ada sih manajemen waktunya udah dicatat, sudah tertera semua, jadi tahu harus ngapain. Makanya kita dosen itu kalau misalkan ada janjian bimbingan jam segitu terus anaknya nggak datang itu kayak mengganggu ritme, karena kita sebenarnya kan udah mengatur ya, betul. udah atur waktunya misalnya, terus dia ngaret misalnya, atau kita janjian apa aja sih misalnya sama yang lain, kalau waktunya beda itu jadi mengganggu ritme yang lain, soalnya sudah dibuat udah listnya hari semuanya. Ini jam segini jam gini. Itulah juga yang suatu saat skripsi mahasiswa ini tiba-tiba mendadak dicoret. Mungkin yang kemarin dia datang telat, kamu kemarin telat, coret, revisi gitu. Enggak ya. Nah, untuk dunia dosen nih, untuk kan Ibu Anita ini juga kategori kan dosen muda ya. Nah, ketemu juga dengan anak muda untuk di dunia mengajarnya di dosen ini gimana nih Bu? Ibaratnya itu apa ya? Seperti suka dukanya kah? Suka duka ya. Ketemu dengan anak-anak muda. Sebenarnya gap generationnya kayak apa ya? Kayak gap usianya kan sama saya sama mahasiswa saya itu kan agak udah lumayan ya sekarang ya, kayaknya mungkin 8 sampai 10 tahun mungkin ya beda umur saya nggak menghitung secara spesifik, tapi kendalanya mungkin kadang kita nih kayaknya kita berdua generasi milenial nggak sih? Mereka itu Gen Z. Kadang-kadang kita susah memahami gitu ya, apa yang mereka sedang trennya mereka itu kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya kayak mempengaruhi cara pendekatan dan metode kita ketika mengajar di kelas kayak gitu. Berarti juga secara tidak langsung memaksakan berarti seorang Ibu Anita ini untuk harus tahu nih yang sekarang itu lagi yang hype itu apa gitu. Iya benar, kayak kan kita lahir dulu baru ada teknologi gitu kan. Benar. Sementara mereka lahir umur 2 tahun udah tahu, kenal TikTok, udah langsung ada teknologinya. Sementara kan kita pas bertumbuh dulu baru ada teknologi. Jadi yang hal-hal yang seperti itu kadang susah buat matchingin ya ketika di suasana kelas. Kayak misalkan saya mau pakai metode ini, kayak sekarang kan direct method, metode ceramah aja terus di kelas, itu nggak bakal bikin mahasiswa jadi antusias. Kalau kita cuma ceramah aja, tapi ketika kita misalnya pakai audio visual method kayak kita masukin apa gitu, kayak ada video-video atau apapun kayak quizzes atau apa aplikasi-aplikasi yang bisa mereka akses lewat handphone, itu mereka jauh lebih kayak lebih suka, lebih interest, lebih antusias. Lebih antusias. Benar-benar. Pada saat dulu juga sekolah dan juga kuliah, kita hanya mendengarkan dari dosen gitu, lihat buku. Kalau tradisional sekarang, banget kan? Betul benar. Gimana yang jadi pusat itu cuma dosennya atau gurunya, tapi itu nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Kalau sekarang sudah belajarnya para mahasiswa, anak-anak sekolah juga udah silakan bawa laptop gitu, di share link. Even mereka udah ngerti AI ya, kayak semua kalau kita ngasih soal esai kadang mereka udah nanya ke AI aja jawabannya. Benar. Iya. Tinggal bilang aja jawaban dari soal ini nanti muncul. Kayak gitu. Hai. Kalau kita nggak jeli, kita bisa dikibulin sama mahasiswanya, kayak mereka lebih ini kan, lebih tech savvy kan, mereka lebih ngerti kayak gitu. Berarti tantangannya sebagai dosen saat ini lebih ke sana berarti. Iya, kita harus melek teknologi juga sih. Kalau dulu mungkin tantangannya adalah copy paste zaman dulu ya. Iya. Kalau masih pakai disket nggak sih? Masih bener, disket, flash disk juga. Kayak sekarang flash disk juga sangat jarang digunain. Udah jarang juga kan. Semuanya by email, by link gitu. Bener. Nah, menyiasati itu. Mungkin pada saat zaman flash dulu Ibu Anita ketemu juga ya? Iya, flash disk sih masih ya zaman kita ya. Dan zaman sekarang mengajar dulu ketemu juga Bu ya? Ngajar mahasiswanya gunain flash disk, kumpul tugas. Enggak sih, kalau sekarang kan mereka kayak Google Drive atau ada aplikasi mungkin Edmodo di mana mereka bisa upload di sana aja atau ke email, langsung ke emailnya kita kan, lebih personal kayak gitu. Lebih praktis lah sekarang. Enak banget sih sekarang. Bener ya. Apa-apa tinggal share email. Sumber belajar juga banyak banget ya.
Oke, Kayak kita dulu ke warnet kayak Bener. nyari-nyari apa kan? Ke warnet, ke perpus. Ke perpus referensi. Sekarang e-book banyak E-book sekali. sudah banyak. Ya. Berarti untuk di perpustakaan sendiri sudah sedikit nggak Bu? Kalau di Winfast? Oh, ini yang menarik. Jadi terakhir kemarin saya tuh sempat mengadakan penelitian tentang apa ya, literasi anak-anak bahasa Inggris ya, anak-anak TBI itu anak-anak mahasiswa saya dalam mengakses referensi ketika belajar gitu. Dan kebanyakan mereka tuh sudah pakai akses jurnal internasional kayak gitu-gitu sebagai referensi. Jadi nggak melulu misalnya buku yang tradisional atau ya memang buka buku itu udah jarang. Tapi ada plus minusnya juga sih kadang ya. Oke. Nah, kalau dari mata seorang dosen nih, plus minus pada saat zaman era kita dulu yang benar-benar manual book. Kalau sekarang kan sudah semuanya e-book gitu nyebutnya. Udah online ya. Benar. Apa nih Bu? Ya itu tadi saya bilang, kalau kitanya nggak jeli dan kitanya nggak update juga mengikuti perkembangan, ya akhirnya kita ngirain, wih anaknya nih jawabannya bagus bener ya, esainya kok biru, ternyata AI kayak gitu-gitu. Oke, justru malah lebih mengerikan ya dari zaman era copy paste dulu berarti dong. Iya kan? Lebih canggih. Lebih canggih sekarang. Oke, berarti dituntut juga seorang dosen juga harus menguasai itu setidaknya. Nah, untuk kombinasi lagi antara kesibukan dari organisasi, terus juga aktivitas di organisasi, ini ngapain juga, Bu? Saya sih working mom yang juga punya dua batita, satu batita. Jadi ya banyak di rumah juga sih kalau lagi libur. Kayak gitu-gitu aja sih, menghabiskan waktu bersama keluarga. Karena kalau dosen kan dari jam 8 sampai jam 4 sore, Senin sampai Jumat. Jadi ya selebihnya ya totalitas sama keluarga juga sih, karena anak-anak masih kecil. Oke, masih memang butuh fokus dari orang tua gitu. Nah, waktu ke organisasinya? Organisasi kan bisa disempatin pas kita di jam-jam kerja ya. Karena kebanyakan juga mereka di hari weekdays kan. Kalau di weekend jarang sih ya. Mungkin sekarang aktivitas itu lebih ke penelitian juga. Karena dosen ini kan Tridharma perguruan tinggi, ada mengajar gitu. Terus juga harus meneliti, terus juga harus pengabdian. Nih kayak saya datang ke sini itu bagian dari pengabdian, di mana ilmu kita berkontribusi di sesuai bidang keilmuan kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak cuma komunitas yang sifatnya komunitas saya bilang ya. Ya ini juga bagian dari aktivitas yang harus dijalani sama bagian dosen. Dari Tridharma itu tadi ya. Oke, berarti penelitian karena kan yang saya tahu dosen itu kan wajib ya membuat share jurnal atau karya ilmiah gitu. Tuntutan deh kalau di Indonesia kayaknya. 1 tahun berapa kali itu, Bu? 1 semester 1 semester buat laporan, laporan itu semacam karya tulis gitu. Iya, itu makanya saya bilang suka duka dosen ya. Salah satunya bukan duka sih, itu adalah salah satu, saya nggak tahu sistemnya seperti apa. Kenapa dosen itu harus publikasi 1 semester 1 misalnya. Kadang kan karena untuk mengejar timeline yang singkat itu, jadi penelitiannya mungkin ada yang karena harus dituntut cepat gitu ya, betul. Atau dengan memakai skripsi mahasiswa. Saya sih nggak pernah, tapi ada yang seperti itu. Oke, karena ya dituntut dalam 6 bulan penelitian sudah harus selesai. Benar-benar. Apalagi seorang dosen kan nggak mungkin juga neliti yang ece-ece gitu, memang harus totalitas. Ya, harusnya bermanfaat lah ya, seenggaknya untuk mahasiswanya gitu kan. Dituntut cepat ya, akhirnya ada yang berbuat pengen instan ya. Iya, benar. Yang namanya instan itu nggak sehat ya. Mie instan aja nggak sehat. Oke, untuk aktivitasnya seorang ibu terus juga tenaga pengajar juga di organisasi aktif pun juga banyak sekali. Kalau kita lihat, wah ini perempuan ekstra sibuk sekali gitu. So sibuk ya. Jadwalnya padat, kapan istirahatnya gitu. Bener-bener. Ya hari weekend sama keluarga gitu. Hari-hari kerja ya sibuk sama kerja. Apa nggak ngerasa capek? Enggak sih. Apalagi khusus untuk organisasi. Pernah kepikiran nggak sih pengen, waduh sepertinya organisasi saya stop dulu deh, fokus sama mengajar sama keluarga aja. Iya sih. Nah untuk jawabannya adanya seperti apa kita tahan dulu. Pemirsa Opini, jangan kemana-mana ya. Setelah lewat berikut ini kami berdua akan kembali lagi untuk Anda.